Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Bapak Vino, dokter. Bapak Veno ya. Bapak Veno umurnya berapa? 22, dokter. 22 tahun. Bapak Veno udah bekerja Bapak? Sudah, dokter. Sudah. Kerjaannya apa Bapak? Kerja di pabrik, dokter. Pabrik ya. Bapak Veno tinggal di mana? Di Kelipang, dokter. Di Jepang. Udah menikah? Belum. Belum. Baik. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Ada keluar apa? Ya, ini kelopak mata kiri saya tuh kok ada benjolan gitu ya, dok. Benjolan ya? Ya. Sejak kapan tuh Bapak? Sejak 1 minggu yang lalu, dokter. Sejak 1 minggu yang lalu ya? Bisa diceritakan kenapa kok bisa terjadi benjolan itu Bapak, awalnya bagaimana? Kemarin itu saya tuh kan kerja di pabrik gitu ya, dok. Terus dan saya juga banyak debunya gitu di pabrik. Saya juga lupa cuci tangan, terus sering ngecek-ngecek mata gitu kok. Iya. Habis itu kok tiba-tiba kok matanya kok di kelopak matanya ada benjolan kecil gitu. Dan rasanya tuh eh, kemeng sama ganjel gitu, dok. Mengganjal gitu Iya. ya. Di kiri saja nggak Pak? Iya, di Yang kiri kanan saja. nggak apa-apa. Kanan nggak apa-apa. Baik. Kalau Bapak raba di situ ada keluar cairan nggak? Ada, dokter. Ada. Selama ini apakah Bapak kalau melihat cahaya gitu silau? Enggak, dokter. Enggak ya. Baru pertama kali ini atau sudah pernah kejadian seperti ini Bapak? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Sebelum-sebelumnya nggak pernah? Belum pernah. Yang kanan mata satunya? Enggak. Nggak ada. Bapak ada keluhan pandangannya menjadi semakin kabur? Enggak, dokter. Nggak ada ya. Cuman ganjel aja gitu. Dengan jelas ya. Bapak ada riwayat alergi apa mboten? Enggak ada, dokter. Nggak ada. Maaf, itu tadi benjolannya kalau Bapak rasakan itu gatal atau tidak? Enggak, dokter. Enggak gatal ya. Bapak tadi sering ngecek mata nggak? Iya, sorry. Kalau dipegang, apakah sakit atau tidak? Iya, sakit, dokter. Sakit. Kita sakit. Baik, di Bapak pernah memiliki riwayat penyakit apa Bapak? Enggak ada itu, dok. Tidak ada. Iya. Riwayat diabetes? Enggak ada. Ada alergi tertentu? Tidak ada, dokter. Tidak ada. Kalau di keluarganya apakah ada riwayat alergi? Enggak ada juga. Ini sudah pernah Bapak coba obatin apa belum? Belum, dokter. Ini baru pertama kali periksa. Baru pertama kali ya? Baik-baik. Kalau di rumah lingkungannya bersih atau tidak? Saya kan tinggal sendirian ya, dok. Nah, jadi ya kayaknya kebersihan juga kurang. Kurang. Ya. Baik, lebih sering-sering dibersihin ya lingkungannya ya Bapak. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Bapak bersedia nggih? Bersedia, dokter. Ya, saya akan coba melihat apakah terjadi penurunan penglihatan pada Bapak nggih. Ya, silakan Bapak duduk di meja di kursi pemeriksaan ya Bapak nggih. Melakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan Bapak atau pemeriksaan khusus nggih. Saya nunjuk huruf apa Bapak sebutkan. Ya, di sini pemeriksaan khusus menggunakan Snellen cap ukuran 46. Ya Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu. Mata kirinya Bapak bisa ditutup begini, mingkupnya gini gitu. Jangan ngintip dari mata kiri gitu Bapak. Ya, yang saya tunjuk ini apa Bapak? E, F, P, O, Z, T, R, O, T, S, N, Q, R, T, V, Q, O, Masih bisa lihat Bapak? masih T, Z, Q, N, A. Yang paling bawah bisa lihat Bapak? A, P, O, S, T. Ya, baik, bagus Bapak. Masih normal ya yang kanan ya. Sekarang mata yang kiri ya Bapak, yang kanan ditutup seperti tadi. Ya, ini apa Bapak? E, P, F, T, Z, O, N, Q, R, S, T, X, B, T, D, L, Q, Y, Masih jelas sampai sini ya Bapak? Ini sekarang apa Bapak? T, Q, R, S, O, N, N, P, Q.
Ya, baik, masih normal ya Bapak, kanan kiri. Berarti selama ini Bapak tidak ada penurunan penglihatan ya Bapak. Ya, di sini didapatkan visus pada oculodextra ke 6/6 dan visus pada oculus sinistra juga 6/6, masih dalam kondisi normal. Saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Bapak nggih. Ya, sama-sama saya cuci tangan dan menggunakan masker terlebih dahulu, memasang loop, kemudian melakukan pemeriksaan segmen anterior pada mata pasien. Di sini dilihat pada suprasilia baik kanan maupun kiri, dilihat apakah simetris atau tidak, apa ada tanda-tanda inflamasi atau tidak, apakah terdapat massa atau tidak di suprasilia baik kanan atau kiri, dan apakah terjadi kerontokan pada apa tidak pada suprasilia. Ya, permisi nih Pak. Apakah nyeri Bapak? Tidak. Tidak ada ya, di sini tidak ada nyeri tekan pada suprasilia. Lalu dilihat pada silia oculodextra dan sinistra, di sini apakah terjadi kelainan atau tidak, apakah terjadi frikiasis atau tidak, dan apakah terjadi tanda-tanda massa di sekitar tempat tumbuhnya silia atau tidak. Ya, di sini masih dalam batas normal. Lalu pada palpebra superior, di sini dilihat apakah terdapat massa, apakah terdapat tanda-tanda peradangan atau tidak, apakah terdapat kelainan pada palpebra superior atau tidak, atau deformitas atau tidak. Nah, di sini pada oculus sinistra terdapat massa membesar sebesar sekitar kurang lebih 1 sampai 2 mm, 2 sampai 3 mm, dan terlihat adanya hiperemis pada massa tersebut. Ya, permisi Bapak. Ya, di sini massa teraba dapat digerakkan, mobile. Apa nyeri Bapak? Nyeri nggih. Ya, massanya terdapat nyeri tekan. Lalu dilihat pada konjungtiva inferiornya. Maaf, pada palpebra yang inferior, di sini terlihat ada kelainan atau tidak. Setelah itu dilihat ada konjungtiva palpebra superior, dilihat dengan dibalik apakah terdapat bangunan seperti cobblestone appearance atau tidak, apakah terdapat massa atau tidak, apakah terdapat tanda-tanda inflamasi atau tidak, apakah terdapat perubahan atau tidak. Di sini tidak ada kelainan, hanya saja di bagian kiri di sini saat saya membuka palpebra superiornya terasa mengganjal. Ya, pada mata sebelah kirinya. Lalu pada konjungtiva inferior, lihat lirik ke atas Bapak. Ya, dilihat apa terlihat tanda-tanda anemia atau tidak, lalu apakah terdapat udium maupun kalsium, apakah terdapat tanda-tanda inflamasi atau tidak. Ya, di sini saya rasa tidak ada. Setelah itu dilihat pada konjungtiva sklera, maaf, pada skleranya. Di sini apakah terdapat tanda-tanda inflamasi, injeksi, apakah terdapat injeksi konjungtiva maupun injeksi sklera. Di sini tidak ada. Namun pada mata sklera bagian kirinya terlihat sedikit ada hiperemis, namun tidak terlalu parah. Lalu ini ya, lihat pada korneanya sekarang. Korneanya apakah terlihat kelainan atau tidak, apakah terdapat suatu defek seperti apakah terdapat neovaskularisasi, pinguin apa, tidak terdapat neovaskularisasi. Lalu setelah itu dilihat kamera okuli anterior. Di sini apakah terdapat massa pus ataupun hipopion baik pada okulit dextra maupun sinistra. Di sini tidak ada, masih dalam batas normal. Lalu dilihat apakah shadow testnya positif atau negatif. Ya, di sini masih dalam batas normal. Lalu dilihat pada pupilnya apakah refleks pupilnya positif atau negatif. Di sini refleks pupilnya secara direct adalah positif. Lalu untuk refleks pupil yang indirect, ya di sini sudah positif dalam batas normal. Kemudian diperiksa pada irisnya, di sini apakah terdapat massa pada iris, apakah terdapat defek pada iris seperti lubang pada irisnya atau tidak. Ya, di sini tidak ada kelainan pada irisnya. Kemudian pada lensanya dilihat, ya di sini lensa terlihat cemerlang, ya tidak ada tanda-tanda opasitas pada
lensa, karena di sini dilihat pada pupilnya lensanya dalam batas normal. Ya, kemudian saya sudah memeriksa pada segmen anjuran mata dan juga sampai ke lensa tadi. Saya akan memeriksa TIO sekarang, apakah terjadi kelainan pada TIO-nya, apakah meningkat atau menurun. Ya, permisi ya Bapak. Bapak bisa melirik ke bawah, jangan ditutup ya Bapak. Ya, di sini diraba apakah TIO-nya naik atau turun. Di sini dirasakan konsistensi dari TIO-nya adalah sama seperti cuping hidung, masih dalam batas normal. Ya baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Nah, dari pemeriksaan mata di sini saya menemukan atau interpretasinya adalah saya menemukan ada massa pada palpebra superior yang mobile, perabaannya hangat dan dengan nyeri tekan. Berarti di sini ditemukan adanya hodilum externum karena dalam perabaannya benjolan tersebut adalah ya Bapak. Jadi setelah pemeriksaan tadi Bapak ini terkena, kalau istilah kedokterannya itu namanya adalah audiolum, tapi kalau orang awam biasanya kan bilangnya trimbilem gitu kan. Nah, ini tuh termasuk audiolum atau trimbilem yang tipe luar atau eksternal. Soalnya tadi kan saya raba juga itu masih bisa digerakkan. Berarti itu masih yang tipe yang audiolum eksternal atau trimbilem di bagian luar. Nah, ini nanti akan saya kasih resep dan obat ya. Ini ada 2 obatnya. Jadi saya kasih antibiotik salep, bisa dioleskan setiap hari 3 kali ya Bapak ya. Terus nanti juga saya kasih obat paracetamol, diminum 3 kali sehari, biar nanti Bapak kan tadi kan ngerasa ada kalau dipegang panas juga ada jatuhnya gitu kan, yaitu supaya meredakan yang Bapak rasakan itu. Nah, nanti selama seminggu Bapak kalau bisa ya Bapak harusnya kalau selama seminggu ini ya Bapak nanti mengompres matanya Bapak yang terkena timbulan itu tadi pakai kompres hangat ya Bapak ya. Ya sehari 3 kali, setiap 1 kali kompresi sekitar 10 menit. Nah fungsinya itu nanti supaya itu kan si trimbilen itu kan suatu proses inflamasi ya Bapak, supaya memerangi kuman atau bakteri yang masuk ke kelopak matanya Bapak itu. Nah dengan dikompres hangat ini nanti cairan dari inflamasi tersebut diharapkan bisa keluar. Nah nanti obat sama kompres itu dilakukan seminggu ini di telateni nih Bapak, nanti seminggu lagi minggu depan Bapak bisa kontrol kembali. Akan saya periksa apakah perlu dilakukan insisi atau tidak. Insisi itu nanti akan saya iris sedikit sesuai dengan arah kelopak matanya sejajar horizontal nanti apabila tidak membaik ya. Tapi nanti semoga dapat kompres membaik. Nah ini kan Bapak tadi kan kerja di pabrik ya, pabrik tentu saja kan lingkungannya berdebu, kotor, sama Bapak tadi juga udah ngaku kalau jarang cuci tangan. Nah kalau bekerja kalau bisa jangan kucek-kucek mata kalau udah gitu ya. Kalaupun mau ngucek terpaksa ngucek, Bapak harus cuci tangan. Pokoknya jaga kebersihan tangan, jaga kebersihan kelopaknya supaya tidak terjadi infeksi kembali gitu Pak. Ya baik. Ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada ya. Si penyakitnya Bapak ini dikarenakan suatu infeksi bakteri, makanya harus jaga kebersihan juga. Ya, baik. Ya nanti obatnya bisa diambil ke unit farmasi ya Bapak. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga cepat sembuh ya Bapak. Minggu depan jangan lupa. Terima kasih dokter.